warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fikril di program Labu Arabic NU Pring Sewu Channel. Disiarkan langsung dari studio LTN NU Pring Sewu, Jalan Ahmad Yani, kilometer 48, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pring Sewu, Lampung. Edisi spesial Minggu 11 Oktober 2020 menemani sore hari Anda. Nah, gimana nih kabarnya Sobat Nahdien ya? Di minggu ini, minggu yang kalau Pring Sewu dan sekitarnya hujan ya, hujan gerimis. Kali ini sudah datang nih ya bersama Fikril, pokoknya edisi spesial nih. Kali ini datang ke studio LTN NU dari PWJRA Lampung. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Gus Yazid dan Gus Ruri, nggih. Ketua PWJRA Lampung dan Divisi Dana dan Usaha PWJRA Lampung. Mungkin bisa perkenalan dulu Gus, monggo dari Gus Yazid terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa. Alhamdulillah hari ini hadir di studio NU Pring Sewu Channel dalam rangka talk show. Ya, saya atas nama Kang Yazid, Ketua JRA Lampung, insyaallah nanti kita akan berbicara banyak tentang dakwah JRA di Provinsi Lampung, mungkin 30 menit ke depan atau bisa jadi 1 jam ke depan. Kita akan bersama-sama untuk berbicara tentang harokah dakwah JRA sebagai sayap lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Di samping saya ada Gus Rudi. Siap. Suaranya Gus Yazid ini sudah kayak penyiar, nggih. Selamat sore. Wah, gitu. Monggo Gus Rudi perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat, teman-teman sedunia dimanapun berada. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan rezeki yang banyak, berkah, halal, melimpah, sehingga kita semua bisa segera pergi ziarah ke Makkah Madinah, sisanya nanti buat beli sawah, sehingga ibadah kita semakin istiqomah dan kita nanti ketika waktunya mati atau meninggal menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Wah, pembukaan yang cukup menarik ya dari kedua narasumber kita nih di sore. Yang spesial nih kali ini ya, datang langsung dari PWJRA Lampung, Gus Yazid dan Gus Ruri. Selamat sore. Selamat sore. Wah, selamat sore. Ini para gawagis kita semoga sehat selalu ini ya, Sobat Nahdien. Amin. Amin, amin. Nah, kita juga mau berdialog nih untuk Gus Ruri dan Gus Yazid tentang JRA, perkembangannya, harapannya. Nah, kita untuk mulai pertama dulu, kita akan mengenalkan kepada Sobat Nahdien nih, apa sih JRA itu? Oke, monggo untuk Gus Ruri. Baik, teman-teman dunia. Iya, biasanya panggilnya Sobat Nahdien. Oh, Sobat Nahdien. Ya, nggih. Dimanapun berada, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai pembukaan atau mukadimah bahwa Jamiah Ruqyah Aswaja ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang lebih berfokus pada kesehatan. Kesehatan ini bukan hanya kesehatan lahir, tapi juga malah lebih pada kesehatan batinnya. Jadi kesehatan lahir dan batin, medis dan non medis. Jadi sedikit sejarah atau cikal bakal Jamiah Ruqyah Aswaja ini awalnya adalah dulu ini digagas, yang ini kemudian juga menjadi mujiz tunggal dan pendiri, dan sekarang juga sekaligus ketua Dewan Pembina Jamiah Ruqyah Aswaja Pusat. Beliau adalah Gus Alamah Alauddin Siddiqi, atau biasa dengan sapaan akrabnya adalah Gus Ama. Ini dari Jombang, yang dulu awalnya awal sekali itu hanya untuk di kalangan pesantrennya, pesantren Sunan Kalijaga waktu itu. Kemudian berkembang lalu sampai se-Kabupaten Jombang, dan kemudian semakin diminati karena ini juga Gus Ama ini adalah salah satu kader terbaik Nahdlatul Ulama dari Jombang, Jawa Timur. Ini waktu itu beliau juga menjabat sebagai
ketua PKPNU, ketua panitia PKPNU Jombang, yang kemudian dengan nalar jiwa pengabdiannya, hikmahnya kepada Nahdlatul Ulama ini kemudian mengembangkan Jamiah Ruqyah Aswaja ini di Jawa Timur, dan kemudian semakin diminati pula oleh mungkin sebagian alumni pondok pesantren atau teman-teman kawan-kawan pesantren yang dulu, kemudian dari beberapa daerahnya lama-kelamaan minta untuk diadakan pelatihan dan ijazahan. Maka berawal dari situ kemudian akhirnya tahun 2017 ini Yayasan Jamiah Ruqyah Aswaja ini resmi mendapat notaris secara sah secara hukum dan HAM. Lalu kemudian tahun 2019 ini masuk diakui menjadi bagian dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama PBNU, yang sekarang praktisinya sudah ribuan, bahkan sampai di mancanegara gitu, sampai ada yang di Turki dan beberapa negara lain. Itu salah satu. Jadi Jamiah Ruqyah Aswaja ini adalah salah satu organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan yang bergerak di bidang kesehatan lahir dan batin. Nah, selanjutnya nanti akan dilengkapi oleh Gus Yazid biar lebih lengkap nih. Nih oke nih, terima kasih ya untuk Gus Ruri yang tadi menjelaskan kepada kita bahwa JRA itu adalah Jamiah Ruqyah Aswaja dan An-Nahdiyah, dan didirikan juga untuk dalam rangka kesehatan lahir dan batin, untuk semua kalangan, khususnya di kalangan Nahdiyin. Nah oke, kita beralih ke Gus Yazid nih ya, Ketua PW JRA Lampung nih. Mungkin bisa dijelaskan Gus sejarah dan mungkin sejak kapan JRA itu terbentuk, monggo. Baik. Atau lebih ke pengertian ruqyah. Oke, bisa. Jadi menambahkan sedikit yang disampaikan oleh Gus Ruri berkenaan dengan apa itu JRA. JRA itu adalah gerakan dakwah dengan pengobatan yang disinergikan dengan Tibun Nabawi yang biasa diajarkan oleh ulama-ulama salafun saleh. JRA pengobat ruqyah di JRA ini sebenarnya referensinya adalah dari berbagai literatur kitab-kitab yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren, Syifa bil Quran, kemudian disinergikan dengan Tibun Nabawi. Oleh karenanya JRA ini beda dengan ruqyah-ruqyah yang biasa ditayangkan di televisi, mohon maaf ini, karena sering kita tahu istilah ruqyah ini terkadang di luar sana ini ruqyah dihubungkan dengan sebuah amaliyah salah satu ormas gitu. Oleh karenanya JRA sebagai sayap pergerakan dakwah Nahdlatul Ulama, pergerakan dakwah di bidang pengobatan, Al-Quran Bisyifa yang disinergikan dengan Tibun Nabawi, ini akan menjadi garda terdepan dalam rangka membentengi warga NU dari gerakan-gerakan separatis. Dalam konteks ini adalah yang di luar sana yang kita tahu sering mendiskriminasikan daripada amaliyah-amaliyah salafun saleh di tubuh Nahdlatul Ulama. Oleh karenanya mau tidak mau kita tetap harus bersama-sama untuk membesarkan JRA sebagai pergerakan dakwah yang militan demi keutuhan amaliyah dan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah warga An-Nahdiyah. Oke, nah tadi udah ditambahin ya pengertiannya. Kalau untuk sejak kapannya Gus, kayak gimana nih sejarahnya, mungkin bisa diceritakan? Tadi sudah diulas ya oleh beliau Gus Ruri. Saya lebih fokus berbicara tentang ruqyah yang di Provinsi Lampung, karena saya pikir kalau agak mundur berbicara tentang sejarah ruqyah, saya pikir nanti bisa dibicarakan dalam session, karena memang sejarah ruqyah itu sudah disampaikan oleh beliau yang tadinya hanya terfokus di Jawa Timur, kemudian dengan animo jamaah masyarakat untuk belajar keilmuan bahkan berobat dengan Al-Quran sebagai obat pertama dan utama ini mendorong bagaimana mujis ini untuk terus menggerakkan
keilmuan ruqyah ini di seluruh Nusantara bahkan dunia. Dan kalau kita berbicara tentang Lampung khususnya, di Lampung ini baru 2 tahun ruqyah, tapi alhamdulillah sampai hari ini di Lampung lahirlah para kader-kader ruqyah yang sangat militan sampai hari ini. Ini kurang lebih sekitar 2000-an. Hampir 2000. Kalau ya 2000-an, karena memang di bulan November besok kita akan ada pelatihan lagi di 9 titik kabupaten kota di Provinsi Lampung. Harapannya 2000 lebih bahkan 3000 praktisi bisa muncul di seluruh kabupaten kota di pelosok negeri Serambi Mekah, Serambi Sumatera ini. Oh iya, oke, Serambi Sumatera ini ya. Sampai offset Serambi Mekah, Serambi Sumatera maksudnya. Oh iya, pokoknya sampai di pelosok-pelosok harus ada kader JRA gitu ya. Oke, Sobat Nahdien, kembali lagi bersama Fikril ya, pastinya nih di NU Pringsewu Channel. Masih bersama dua narasumber kita dari PWJRA Lampung. Selamat sore Gus Yazid dan Gus Rui. Selamat sore. Selamat sore Sobat Nahdien. Sobat Nahdien. Iya, oke nih. Tadi kita udah ngobrol beberapa ya tentang sejarah dan pengertian JRA itu sendiri. Nah, ketika udah ngobrol tadi Fikri lupa nih, belum tanya beralamatkan di mana nih Gus Ruri dan Gus Yazid. Oh iya. Ya. Saya dulu Gus, Ya, yang dari siap. kampung. Oke, monggo. Baik Sobat Nahdien, perkenalkan saya juga insyaallah kader Nahdien atau Sobat Nahdien. Saya dari Lampung Tengah, bagian pinggiran, Kecamatan Kalirjo. Saya kampungnya Sridadi. Kalau Sobat Nahdien kapan-kapan main ke arah sana, Kalirjo, monggo kawula aturi singgah pinarak wonten Sridadi teng pondok pesantren Bustanul Ulum. Nggih, berarti Gus Ruri dari Pondok Pesantren Bustanul Ulum nggih. Sridadi. Kalirjo Lampung. Nanti Sobat Nahdien ya yang lagi ke Lampung Tengah ataupun ke Sridadi bisa mampir ke tempat Gus Ruri di Pondok Pesantren Bustanul Ulum nggih. Banyak ikan di sana. Nggih, banyak ikan. Ikan gerame. Untuk Gus Yazid sendiri, monggo. Ya, ini sebenarnya saya malu mau memperkenalkan identitas secara lengkap. Tapi karena ini sebuah tuntutan talkshow, mau tidak mau saya harus bicara. Nggih. Jadi para pemirsa, perkenalkan secara utuh seorang Yazid. Alhamdulillah saya dilahirkan di Lampung, posisi di sebelah utara, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang. Nah, disitulah alamat Yazid. Cukup jauh dari perkotaan. Dan memang kita dilahirkan dari komunitas dan kaum sudra istilahnya. Kaum sudra ya, artinya begini, maksud saya alamat lengkap saya ada di Tulang Bawang, ada di Unit 2. Berkenaan dengan posisi letak sesuai Google Map nanti di share lah gitu aja. Saya pikir nggak terlalu panjang lebar, yang penting paham dan tahu, oh itu Kang Yazid gitu aja. Oh iya, oh itu Kang Yazid ketua JRA Lampung gitu ya. Itu dari radio 1 kilo udah bau itu. Wah, Kang Yazid. Oh itu sudah tahu ini rumahnya di sini nih Kang Yazid. Ya, udah tahu. Ada Mas, juga punya nama spesial. Oh, nama spesial. iya. Apa nih? Damar Wulan Ngarit. Damar Wulan Ngarit. Ini nama apa? Ini nama julukan ya? Apa ada nama lain yang memang disematkan ke saya tentang Damar Wulan Ngarit itu. Kenapa demikian? Wah, panjang cerita. Kalau kita ceritakan. Saya pikir nanti LTNO akan undang lagi di session yang lain. Oke, Promosi siap. nih. Saya nggak mau kalah nih Mas. Saya juga promosi sekali nih. Oke, Saya siap, juga monggo. punya channel YouTube ini Mas Fikral. Oh iya, monggo. Channel YouTube saya Bocah Anggun Milenial. Woi, bocah angon milenial ya. Siap. Oke, untuk Sobat Nahdien ya, YouTube-nya Gus Ruri nih bisa di-subscribe langsung ya. Bocah angon milenial. Iya. Oke, mungkin Gus Yazid punya YouTube juga. Saya Bukan YouTuber ya. saya bukan YouTuber. Taunya saya ini Damar Wulan Ngarit, jangan ngarit aja kalau tidak ada gitu. Pokoknya kalau di Unit 2 tanya aja Damar Wulan Ngarit, wah pasti tahu ya. Insya Allah banyak yang nggak tahu. Insya Allah banyak yang Terus tahu. beberapa konten rukyah juga banyak saya unggah di channel saya. Oke. Ada banyak yang video, ada juga banyak juga yang streaming. Jadi Oke, bisa siap. dilihat di playlistnya, silakan Oke. lihat di channel saya. Di Bocah Angon Milenial. Milenial. Oke. Nah, untuk terkait ke pendalaman JRA nih. Untuk perkembangan JRA di Lampung sendiri itu menurut panjenengan berdua bagaimana?
Wah, Bisa sampean sampaikan atau saya? baik, saya sedikit dulu, Ya. nanti baru dilengkapi Gus Yazid. Oh, nggih, monggo silakan. Jadi alhamdulillah Gus Fikal, jadi perkembangan Jemaah Ruqyah Aswaja JRA di Lampung ini terbilang corok grades A-nya, maksudnya grades A atau B lah, bagus nih apanya. Karena di baru perjalanan 2 tahun JRA masuk di Lampung ini hampir tadi sekitar kurang lebih 2000 praktisi dari kader Nahdien ini sudah tersebar di berbagai pelosok di Lampung gitu. Alhamdulillah, artinya animo, antusiasme para kader Nahdien, sobat-sobat warga Nahdlatul Ulama, ada JRA antusias sekali dan ya pokoknya bagus kalau menurut beberapa orang yang komentar. Nah ini saya menyampaikan ini karena kalau bisa sih data yang lebih lengkap ini karena beliau kan di pengurus wilayah, jadi sekretaris banyak nyatet, banyak nyata, sering perjalanan juga dia turba. Nah, jadi lihat silakan Gus. Jadi kalau bicara soal perkembangan JRA di Lampung, saya pikir sebuah rasa syukur yang sangat mendalam. Artinya ini bukan apa-apa, kita tidak bisa mengandalkan kemampuan kita secara keberhasilan dan harokah, tetapi semua atas izin Allah. Artinya dalam 2 tahun terakhir dari awal JRA ada di Lampung sampai hari ini itu sudah mencapai 2000 praktisi yang tersebar di seluruh pelosok dan kabupaten kota di Provinsi Lampung. Secara organisasi, insya Allah dari pengurus cabang di 14 kabupaten kota dan pengurus anak cabang yang insya Allah di akhir 2020 kita sudah di angka persentase 80-90% sampai di tingkat kecamatan ini terbentuk kepengurusan secara organisasi. Karena kita tahu di JRA itu selain memang keilmuan yang terus dikembangkan, diperdalam, juga kekuatan organisasi ini sangat mendukung daripada keberhasilan dakwah ini secara struktur, sistematis dan masif. Wah, ini ada TSM nih ya. Ya, TSM masuk dalam konteks ini, tidak apa-apa, karena itu kan istilah-istilah kalau kita maknai baik-baik juga. Terstruktur, sistematis dan masif. Oke. So, gini. Dan perlu saya sampaikan kepada pemirsa yang mungkin sore hari ini Sobat Nahdien meliput atau menonton live bahwa insya Allah di 2021 Ruqyah Aswaja Center sebagai bentuk otoritas JRA di setiap kecamatan atau lebih istilahnya itu sebagai klinik JRA akan berdiri di target kita di 200 kecamatan di Provinsi Lampung akan berdiri. Wah, JRA Center ya. RAC. Ruqyah Aswaja Center. Ruqyah Aswaja Center itu sebagai tempat untuk kita bisa melayani atau berkhidmat kepada jamaah secara maksimal. Dan di keilmuan yang ada di JRA ini cukup insya Allah kita mampu bersaing lah dengan perkembangan ilmu yang ada. Kita tidak bicara selalu berkaitan dengan jin, karena tentunya sinergitas keilmuan yang harus kita miliki, saya sampaikan kepada praktisi, kita akan terus mengembangkan, termasuk dengan keilmuan tibu nabawi, baik itu totok, bekam, murah, kemudian psikoterapi islami gitu kan. Karena di zaman akhir ini kan banyak orang-orang stres yang harus kita tangani gitu. Banyak orang-orang stres yang memang banyak bermunculan penyakit-penyakit baru ya. Penyakit baru. Nah, kita harus terapi mereka dengan dengan keilmuan-keilmuan unsur-unsur Islami yang ada di dalam. Insyaallah. Intinya JRA Lampung dalam perkembangannya sampai hari ini dalam kondisi gridnya terus membaik dan membaik. Mohon doanya para pemirsa. Oke, nah sudah disampaikan ya sama Gus Yazid tadi bahwa perkembangan JRA Lampung termasuk grade A ya, termasuk penilaian yang baik juga di masyarakat. Oke, untuk Sobat Nahdien nih, Fikil juga mau tanya nih untuk kedua narasumber kita. Setelah tadi sudah dijelaskan perkembangannya, untuk program lebih jelasnya nih, program jangka pendek, menengah maupun panjang, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh JRA khususnya di Provinsi Lampung nih? Gimana Gus? Monggo, boleh Gus terlebih dahulu atau Gus Yazid? Program. Jadi sebelum talkshow kita kan barusan rapat pleno menyampaikan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah ini masih hangat-hangat di otak kita. Saya pikir beliau juga bisa menyampaikan. Berarti Gus Ruri. Begitu. Barusan rapat pleno selesai 30 menit yang lalu. Masih hangat ini. Masih hangat. Oke, monggo Gus Ruri. Jangka pendeknya Sobat Nahdien dimanapun berada, bahwa kita dari PW JRA Lampung ini insya Allah nanti bulan November
bulan November kita akan mengadakan pelatihan dan sekaligus ijazahan praktisi Jamiah Ruqyah Aswaja. Maka kami mengajak sobat Nahdijin di mana berada, monggo disilakan dicari tempat-tempat pelatihan terdekat dengan wilayah Anda. Mari kita sama hidupkan gerakan dakwah, mengkampanyekan Al-Quran sebagai obat yang utama dan pertama untuk kita. Maka nanti jangka pendeknya bulan November, Mas Gus Fikral, tanggal 15 insya Allah Gus ya, sampai tanggal 25 dan 24. Nah, insya Allah itu akan rawuh hadir Mujiz Tunggal Jamiah Ruqyah Aswaja Gus Salamah Alauddin Siddiqi. Nah, jadwalnya nih Gus Fikral, saya promosi lagi. Untuk jadwal pelatihannya boleh dilihat di channel YouTube saya ada. Itu ada sekaligus konten ruqyah, saya ruqyah santri, di situ ada jadwalnya. Inilah hebatnya Gus Ruri ini, menyelam sambil minum susu. Saya untuk promosi pula dia. Iya, waduh, nggak cuma minum air, minum susu sekalian Susunya. ya. Iya, ini jadwal lengkap. Kalau di video mulai dari Pring Sewu ya, Sewu terus sampai Lampung Tengah, sampai punya 9 titik daerah 9 kabupaten di Lampung, insya Allah nanti bulan November. Nah, itu silakan monggo dicari tempat yang terdekat dengan sobat Nahdijin di mana berada, untuk mari bersama-sama bismillah bergerak di bidang dakwah melalui JRA atau Baik, saya melengkapi saja. Melengkapi. Artinya dalam barusan rapat pleno yang kita adakan bersama jajaran pengurus wilayah membahas tentang program jangka pendek, menengah dan jangka panjang, ada beberapa program yang sudah kita putuskan. Yang pertama adalah dalam waktu dekat insya Allah akan ada kunjungan kerja pengurus pusat JRA di Provinsi Lampung, bersilaturahmi dengan pengurus JRA di tingkat cabang dan anak cabang. Nah, itu nanti kita akan agendakan insya Allah di tanggal 18 dengan teknis dan acaranya tentunya sudah dalam konsep-konsep di pengurus wilayah. Kemudian di bulan November tanggal 15 yang sudah saya sampaikan Gus Rudi tadi sampai tanggal 24 adalah rihlah pelatihan praktisi ruqyah aswaja di 9 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Pring Sewu akan menjadi agenda pelatihan perdana salah satunya. Jadi kita akan roadshow nih, kita kawal. Jadi selain memang kualitas yang memang harus terus ditingkatkan secara keilmuan, sampai hari ini dengan kekosongan praktisi di beberapa kecamatan, kabupaten, kota, maka masih penting untuk menambah kuantitas jumlah praktisi. Oleh karenanya kuantitas dan kualitas ini harus terpenuhi, sehingganya organisasi dan keilmuan ini harus selaras dan seimbang. Itu program jangka pendek. Program jangka menengah yang sudah kita rumuskan tadi, insya Allah pasca pelatihan praktisi ruqyah itu kita tugaskan kepada pengurus cabang bagaimana di akhir tahun 2020 pengurus anak cabang terbentuk di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Dan itu akan kita monitor, akan kita evaluasi. Karena mau tidak mau dalam berorganisasi kita harus agak keras-keras dikit lah, enggak apa-apa, karena ini untuk kebaikan semua. Jangka menengah. Kemudian di tahun 2021 kita akan fokus bagaimana RAC itu akan kita wujudkan secara serentak, akan kita programkan secara serentak di bulan April berbarengan dengan Hari Kesehatan Dunia. Tanggal 7 April kita akan launching RAC di seluruh kecamatan di kabupaten kota Provinsi Lampung. Wah, asik banget ya. Jadi, yang terakhir jangka panjang, lagi? Yang belum jangka panjang. Oke. Jadi sudah menjadi keputusan Rakernas di Bali bahwa Silatnas, Silaturahim Nasional JRA, praktisi JRA se-Nusantara ini akan ada di Provinsi Lampung berbarengan, yang insya Allah seandainya memang jadi berbarengan dengan event muktamar. Yang akan kita hadirkan adalah dari 25.000 praktisi se-Nusantara yang merupakan pemecah rekor praktisi terbesar di dunia, paling tidak 5.000-7.000 praktisi se-Nusantara akan hadir di Provinsi Lampung. Kita tampakkan otoritas kita. Wah, keren banget nih ya program-program JRA jangka menengah, pendek maupun jangka panjangnya. Ya, kita berdoa dan kita mendukung ya
Khusus untuk Sobat Nahdien, ayo dukung JRA Provinsi Lampung melaksanakan mewujudkan programnya baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka panjang. Untuk nomor yang bisa dihubungi nih, untuk jangan-jangan nanti Sobat Nahdien ngelihat ini, waduh ini nomornya mana ya JRA. Mungkin itu nomor yang bisa dihubungi mungkin Gus Yazid dan Gus Ruri. Baik, saya umpan balik untuk soal nomor. Saya pikir pemirsa bisa meminta nomor seluruh jajaran pengurus wilayah divisi baik Rukyah Tibun Nabawi di studio Pringsewu NU Pringsewu Channel ya. Jadi nanti dari pihak PWJRA akan menyerahkan kontak perusahaan kepada studio yang kita siaran ini ya. Susah pula kalau kita nyebutkan satu-satu kan, kita serahkan aja ke beliau biar beliau menyiarkan. Oke, siap. Jadi nanti kita terima ya. Dan mungkin ada Sobat Nahdien nanti yang mau langsung tanya kapan nih pelatihan dan lain-lain, bisa menghubungi admin NU Pringsewu Channel. Sobat Nahdien, kembali lagi bersama Fikril di NU Pringsewu Channel, tentunya di program Lagu Arabik dengan narasumber kali ini dari PWJRA Lampung. Gimana nih? Masih semangat nggak nih Gus Roy dan Gus Yazid? Insya Allah semangat terus. Masih Siap semangat. musuh. Oke, untuk pertanyaan yang Fikril akan ajukan ya, mungkin cara mengikuti praktisi dan kesan pesannya nih untuk Sobat Nahdien semua. Monggo. Nah, jadi langsung aja Gus Yazid. Siap. Biar marem. Biar marem. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, karena ini sudah di penghujung kita talkshow. Tentunya ada beberapa hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan. Yang pertama berkenaan dengan cara menjadi praktisi atau menjadi pendakwah Al-Quran Bisyifa. Tentunya tetap kita dalam proses atau dalam tahapan pelatihan ijazahan yang langsung diberikan oleh beliau Mujiz Gus Alam Alauddin, yang dalam hal ini insya Allah tanggal 15 dan tanggal 24 itu menjadi momen bagaimana seluruh jamaah umat Islam khususnya warga NU bisa mengikuti pelatihan, termasuk di Kabupaten Pringsewu. Besar harapannya adalah di bawah kepemimpinan pengurus cabang JRA beliau Ustadz Musta'in, bagaimana JRA di Pringsewu bisa tumbuh baik, bisa tambah khidmatnya lagi kepada umat, kepada jamaah. Dalam hal ini tentunya pesan yang perlu saya sampaikan khususnya pada diri saya pribadi, khusus kepada kawan-kawan pergerakan dakwah JRA di Provinsi Lampung, bahwa derap langkah kita dalam rangka berkhidmat, derap langkah kita dalam rangka memberikan manfaat semampu kita, ini adalah tidak ada lain kecuali kita nibtigho maradatillah, untuk mencari ridha Allah. Karena tentunya tidak ada hal yang lebih mulia di dunia ini kecuali bagaimana kita terus berbuat manfaat untuk orang lain. Mungkin dengan wasilah kita menolong orang, itu akan menjadi sababiyah keridhaan Allah kepada kita. Bumi yang kita pijak untuk terus bergerak dakwah akan menjadi saksi bahwa kita pernah menebarkan kebaikan dan kebajikan di muka bumi. Oleh karenanya saya pesan kepada seluruh praktisi JRA Provinsi Lampung untuk terus bermuhasabah diri, tazkiyatun nafsi diri kita, karena kita mengemban mandat adalah dakwah bil Quran. Seyogyanya haliyah fi'liyah kita, walaupun belum bisa 100% mengamalkan Al-Quran, tapi kita terus belajar bagaimana kita amalkan Al-Quran itu untuk kehidupan kita dan pedoman hidup kita di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya teruslah berjuang, teruslah berdakwah, tetap istiqomah dan qanaah. Insyaallah Allah akan meridhoi derap langkah kita semua. Nanti insyaallah Gus Ri sedikit menambahkan untuk pesan-pesan kepada praktisi JRA se-Provinsi Lampung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restunya kepada para masyayikh, para alim, para kiai Nahdlatul Ulama untuk ziyadah doanya agar kami beserta kawan-kawan dengan keilmuan yang sedikit ini bisa lebih bermanfaat di tengah-tengah umat dan tetap istiqomah di jalur dakwah ini. Demikian. Oke, untuk Gus Ruri, monggo. Baik, Sobat Nahdien yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada. Mari menjadikan Al-Quran sebagai obat yang pertama dan utama.
baik penyakit itu medis maupun non medis. Jadi pengertian bahwa ruqyah itu kesurupan yang secara awam selama ini kita pahami, sebagian orang masih memahami kan hanya itu. Ruqyah itu kesurupan, ruqyah itu yang jerit-jerit dijegal-jegal, bukan sebenarnya. Ruqyah bukan kesurupan. Ruqyah itu adalah proses pengobatan. Toh kalau ada yang kesurupan itu hanya salah satu jalan keluar atau bagian dari proses keluarnya penyakit. Dari pengalaman gini Gus Fikral, jadi sampai saya beberapa kali ruqyah masal 50 sampai 100 orang. Itu yang kesurupan cuma hanya 5 atau 7, paling banyak 10. Tapi itu kan memang kemudian jadi ramai yang kemudian fokus ke yang kesurupan aja. Sementara yang lain yang 90 orang lebih itu ya biasa aja. Dan proses keluarnya biasanya rata-rata memang yang paling banyak memang hanya lewat mungkin muntah. Ada ya, jadi proses keluar itu hanya salah satu bagian dari proses reaksi dari ruqyah itu, karena memang ada sesuatu yang energi-energi negatif yang memang ada pada salah satu marki atau pasien tersebut gitu. Jadi maka sobat Nahdien dimanapun berada, mari kita galakkan lagi, kita tumbuhkan lagi semangat mendakwahkan Al-Quran, bahwa sudah disebutkan dalam Al-Quran juga di beberapa ayat yang sering kita dengar. Salah satunya adalah misalnya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran memang dia selain sebagai petunjuk juga rahmat, juga sifat, obat yang pertama dan utama gitu. Maka kami dari sahabat-sahabat praktisi yang sudah ada juga kesannya gini Gus Firal. Jadi dulu yang sebelum ikut pelatihan, nah ini kalau mau pelatihan ya, kalau pengen jadi praktisi jari ya besok ikut pelatihan, daftar di daerah yang terdekat dengan panjenengan semua, ikut pelatihan dan ikut ijazahan, nanti langsung sama Gus Alam Halaudin Siddiqi. Nanti cuma 1 hari itu pelatihannya. Nanti setelah itu kita belajar sambil memperdalam keilmuan sambil jalan. Nah, ada beberapa sahabat praktisi, teman praktisi yang dulu itu saya nggak bisa ngapa-ngapa, orang, saya nggak bakat ini, nggak nyuruh. Karena Bismillah, karena juga dia karena punya himmah yang kuat yang tinggi, pengen minimal berkhidmat. Dia ada salah satu hal yang bisa dia dia abdikan. Kita cuman ke Nahdlatul Ulama, ikut itu, akhirnya awalnya nggak bisa apa, alhamdulillah begitu. Setelah pelatihan ya mungkin yang jelas kita hanya bersandar, kita tidak bersandar pada kemampuan diri kita sama sekali, kita nggak punya apa-apa, kita hanya nderek barokah tunganipun para guru mujiz, terus para wali, para nderekaken lah masayikh kita muassis jamaah Nahdlatul Ulama. Insyaallah alhamdulillah beberapa teman dari testimoni sahabat praktis yang dulu awalnya nggak bisa apa-apa, kemudian ikut pelatihan praktisi JRA, alhamdulillah kemudian jadi bisa, yang dulunya ngobrol nggak bisa ngobatin atau takut ya alhamdulillah jadi biwasilah ini bisa, alhamdulillah dengan izin Allah tentunya. Oke nih, sebelum kita mungkin closing statement ya, nanti ada beberapa pertanyaan nih dari Sobat Nahdien. Kira-kira boleh nggak nih Fikil baca ini? Boleh. Oke, nah. Jangan banyak-banyak Gus, tapi Gus. Oke, enggak banyak-banyak sekalian. Jauh ini. Fikir komentar juga untuk ada beberapa komentar dari Sobat Nahdien nih yang udah masuk di Facebook kita. Khususnya banyak salam untuk kedua narasumber kita nih, untuk Gus. Tapi paling banyak Gus Yazid. Wah, karena banyak fansnya ya. Banyak fansnya dia. Oke nih dari Mas Malik Fajar. Assalamualaikum Gus Fikril, selamat siang menjelang sore tabi pun. Ya pun. Salam takdim untuk kedua narasumber kita yang keren dan kece abis. Waduh ya. Semangat selalu untuk para gawagis JRA. Dari Mas Malik. Sambil mau tanya nih Gus, gimana nih cara ruqyah mandiri? Waduh ini, karena mungkin nanti kalau pertanyaannya terlalu panjang, mungkin Mas Malik bisa ikut pelatihan praktisi gitu ya. Nah, lalu juga bagaimana caranya untuk melupakan sesuatu yang ingin kita lupakan, kayak lupain mantan nih kayaknya ya. Dan salam juga untuk semua kru LTN NU Pringsewu, sahabat ading yang ada di gedung NU dan semuanya KBNU Pringsewu dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pringsewu. Nah, untuk siapa lagi nih yang udah masuk? Dari Mbak Meliana Oktavia. Assalamualaikum Gus Fikril ya. Waalaikumsalam, tetap siaran ya, tetap semangat di hari Minggu. Salam 3B untuk rekan-rekan ITA Ibnu IPPNU, semoga semakin jaya. Semangat juga untuk narasumbernya nih dari PWJRA Lampung. Pokoknya keren banget deh dialog hari ini, wah nih kata Mbak Meli ya. Mbak Meli ya. Oke, ada luka dari siapa nih ya? Dari Mas Mustain, hadir Gus katanya.
hadir. Ada Ada di sini. Luga dari Gus Hasbi Atila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung di studio NU Pring Sewu Channel. Gus Yazid dan Gus Ruri, semoga JRA di Pring Sewu berkembang pesat. Wah, nih, amin amin amin. Nah, untuk ada juga dari Gus Hasbi Atila, semoga kedua narasumber kita diberi kesehatan selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ki Kabul Mulyarto nih, Mas Kabul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam semangat untuk NU Pring Sewu Channel dan serta kirim salam kagem Gus Yazid. Wah, bener ya. Kan, Gus Yazid kan. Gus Yazid aja Gus. Ya. Dan Untuk itu Gus karena Yazid. memang kenal saya gitu. Kalau yang nggak kenal ya enggak. Oke, pokoknya spesial untuk salam Gus Yazid dari Ki Kabul Mulyarto. Oke nih, sudah Fikil bacakan dan mungkin untuk karena narasumber kita mungkin ada acara lagi dan jarak yang ditempuh juga lumayan jauh. Karena itu mungkin kita nggak bisa berlama-lama untuk dialog kali ini. Dan satu closing statement dari setiap narasumber kita, Gus Ruri dan Gus Yazid, dipersilahkan. Ini kayaknya Gus Ruri ini yang harus menyampaikan soal lupa melupakan sesuatu yang memang harus dilupakan karena memang belum bisa melupakan. Mau Gus Ruri? Betul, salah satunya tadi udah ada sebenarnya udah terpikir sama beliau, ruqyah mandiri. Ya. Nah, tapi ruqyah mandiri juga ini Gus Firal, ini juga bahasa harus ada sanatnya lah, artinya Harus ada gurunya harus berarti ada guru, ya, jangan ngasal ujuk-ujuk. Ya memang betul ada zikir-zikir masyhur yang sifatnya apa amah, zikir-zikir amah yang bacaan-bacaan amah yang bisa dibaca untuk umum juga bisa. Cuman memang kadang-kadang yang membedakan misalnya gini, saya sama dengan Gus Yazid gitu ya. Bacaannya sama kulhu sama kafalak anas kan. Cuman hasilnya beda. Sama Gus Yazid ini jinnya hilang kok, sama saya kok jinnya malah tambah gitu kan. Bahaya itu malah ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah memang tadi itu persoalan ada sanad. Silsilah keguruan itu penting, apalagi kita sobat Nahdien warga Nahdien itu sangat mensyakralkan ini, artinya menganggap bahwa ini satu yang sangat penting, apalagi nanti takutnya nanti ada kita masuk dalam kategori yang ala ilmu bila syekhin fa syekhuhu ila akhirih gitu kan. Itu maka monggo waktu tinggal bulan depan monggo ikut pelatihan saja, insya Allah nanti. Jangan dibayangkan yang takut-takut dan jangan membayangkan yang pokoknya asik lah, Cira itu asik. Ikut aja, nanti kan ada panduannya ruqyah mandiri. Bagaimana? Sebenarnya bacaannya juga sudah amah, kita sudah hafal semua orang-orang. Cuman memang salah satu niatnya, faktornya itu niat, terus kemudian sana, terus kemudian ya itulah pokoknya pentingnya kita bertangaluk atau robitoh dengan orang-orang soleh atau guru-guru kita para muas pokoknya. Sahabat Nadinus paham semua lengsel. Nanti jadi closing dari saya penutup, pokoknya salam cinta untuk sahabat Nahdijin dimanapun berada. Semoga kita senantiasa bisa istiqomah ya berkhidmah di NU. Sangat banyak sekali channelnya, apa-apanya sekali, pilihannya lah, monggo dipilih yang paling sesuai, yang paling digemari, yang paling sesuai dengan hati nurani sobat Nahdien dimanapun berada. Insyaallah semoga apa yang didawuhkan atau yang menjadi yang sudah cukup masyhur, yang dingendikaken dari Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, kita bisa menjadi bagian dari santrinya Hadratus Syekh dan anak cucu kita soleh-soleha, kita juga doakan husnul khotimah. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit ya. Amin amin, monggo. Tadi yang soal bahasa lupa melupakan, saya hanya pesan saja bahwa setiap kita menyukai sesuatu itu ya jangan berlebihan, karena kita tahu sesuatu yang kita sukai itu pada akhirnya juga tidak kita sukai atau tidak menyukai kita. Dan kita kalau membenci, tidak suka kepada sesuatu, jangan terlalu, karena siapa tahu pada akhirnya kita akan menyukainya. Oleh karenanya sosis. Wah, seperti jadi anak muda banget. Melo-melo dikit udahlah, standar saja lah. Toh kita juga akan melupakan dan dilupakan pada akhirnya. Oleh karenanya tetap bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan, cari lagi. Ini kayaknya orientasinya ke monunan ini kayaknya. Enggak ini kurang, tapi oke. Intinya lebih ke arah kita ya, lebih ke arah hal-hal yang sifatnya standar sajalah gitu. Ya demikian, tidak ada lagi. Saya berpesan ya tetaplah untuk mencintai sesuatu apa adanya.
Iya, oke. Jangan ada apanya. Wah, siap. Oke, terima kasih untuk kedua narasumber kita di sore hari ini sudah hadir, dan kami berharap dari kru LTNNU Pringsewu juga semoga dapat kembali ke studio ini lagi dan kita ngobrol bisa lebih banyak lagi, Pak ya. Insya Allah siap diundang kapan aja Gus ya. Insya Allah siap selama ada waktu, kesempatan, dan kesehatan. Waduh, amin. Oke, terima kasih sudah berakhir sesi dialog kita. Sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita di sore hari ini, Gus Yazid dan Gus Ruri dari PWJRA Lampung.